Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini saya akan menjelaskan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Sahabat didefinisikan secara bahasa berasal dari kata suhbah atau teman atau pendamping. Secara istilah adalah mereka yang secara langsung bertemu dan berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman, baik meriwayatkan hadis ataupun tidak. Seperti Abu Bakar yang selalu mendampingi Nabi dalam hijrahnya, dan Umar, Utsman, Ali, dan banyak lagi. Sedangkan tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang bertemu dan belajar langsung dari sahabat Nabi dan juga beriman, seperti Imam Syafi'i yang belajar dari para sahabat di Madinah, dan tokoh lain seperti Ikrimah, Sa'id ibnu Musayyib, dan banyak lagi. Dalam urgensi kajian, penting bagi kita mempelajari periwayatan hadis untuk memahami proses transmisi hadis dari masa Nabi Muhammad hingga ke generasi selanjutnya, menjaga keaslian dan kesohihan hadis, dan mempelajari metodologi hadis. Tanpa memahami proses periwayatan, kita mungkin sulit membedakan hadis sahih dan hadis dhaif. Periwayatan hadis pada masa sahabat. Di masa Khulafaur Rasyidin tahun 11 Hijriyah sampai 40 Hijriyah merupakan masa yang penting dalam sejarah Islam yang merupakan masa penyatuan dan perluasan wilayah Islam. Mereka berfokus pada konsolidasi, pemerintah, dan penyebaran Islam, dan juga berfokus pada pengumpulan Al-Quran. Maka dari itu, pembukuan hadis masih terbatas dan belum menjadi prioritas utama. Abu Bakar As-Siddiq membuat kebijakannya yaitu berhati-hati dalam menerima hadis, seperti kisah waris nenek pada masa Abu Bakar. Pada saat itu belum ada aturan yang jelas mengenai waris bagi anak perempuan. Seorang perempuan datang kepada Abu Bakar untuk meminta warisan pada neneknya. Abu Bakar pun meminta pendapat dari para sahabatnya, dan mereka berdebat tentang hukum waris yang adil. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk mengikuti peraturan hak waris yang tertera dalam Al-Quran. Maka dari itu, Abu Bakar menekankan verifikasi dan kesaksian. Pada masa Abu Bakar, jumlah hadis yang diriwayatkan relatif sedikit karena kesibukannya sebagai khalifah dan singkatnya masa kepemimpinannya setelah wafatnya Nabi Muhammad. Begitupun dengan kebijakan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka juga menerapkan kehati-hatian dalam periwayatan dan menekankan verifikasi. Di masa Umar, banyak hadis yang diriwayatkan sehingga membuat Umar harus lebih teliti dalam keakuratan periwayatannya. Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk tidak meriwayatkan hadis yang tidak didengar pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Karena untuk menjaga kemurnian hadis dan keorisinalitasnya. Kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan pendahulunya, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di masa kepemimpinan Ali diwarnai dengan konflik politik yang rumit dan berdampak pada periwayatan hadis. Ali dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan adil, tetapi ia harus menghadapi banyak tantangan. Di masa inilah muncul kelompok-kelompok Syiah seperti Khawarij dan Jumhur Muslimin. Metode periwayatan hadis pada masa sahabat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan lafaz asli, yaitu para sahabat menghafal dan menyampaikan hadis persis seperti yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian dengan maknanya saja, yaitu dengan memahami isi pesan, dengan menyampaikan inti pesan hadis walaupun mungkin tidak persis kata perkataannya. Periwayatan hadis pada masa tabi'in. Perubahan situasi di era tabi'in. Setelah Al-Quran dikumpulkan, perhatian bergeser pada pengkajian hadis yang lebih sistematis. Para sahabat yang telah menyebar ke berbagai wilayah juga membawa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan di masa inilah hadis mulai disebarluaskan. Pusat-pusat periwayatan hadis cukup beragam, seperti Madinah menjadi pusat utama, karena di sanalah Nabi Muhammad SAW wafat dan banyak sahabat tinggal di sana. Dan ada juga di Mekah, Kufah, Syam, dan Mesir. Di sanalah muncul periwayatan hadis dan disebarluaskan. Metode periwayatan hadis di masa tabi'in. Munculnya catatan tertulis membantu pelestarian hadis.
Namun juga hal tersebut malah berpotensi menimbulkan kesalahan kepenulisan. Maka dari itu, hadis terpolakan dalam ibadah dan amaliyah dari sahabat. Munculnya kekeliruan pada masa ini, sikap kehati-hatian mulai melemah karena jarak waktu dari Nabi Muhammad SAW semakin jauh dan tidak semua tabi'in bertemu langsung dengan sahabat yang terpercaya. Maka potensi kesalahan dalam meriwayatkan hadis makin besar. Nah, berikut ini adalah contoh hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis ini mengajarkan tentang pentingnya manfaat bagi sesama. Manusia yang baik adalah yang selalu berusaha memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Periwayatan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial. Kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain, baik dalam hal materi maupun non-materi. Maka, dapat kita simpulkan bahwa periwayatan hadis mengalami evolusi signifikan dari masa sahabat yang sangat berhati-hati hingga masa tabi'in yang lebih luas penyebarannya, dan perlunya kajian isnad untuk menjadikan kunci untuk memastikan kesahihan hadis. Memahami proses periwayatan ini penting untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.